Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita telah melihat drama singkat yang bersambung ya. Kasih yang tidak dibatasi oleh apapun, ya. Kasih yang lintas batas. Kita sama-sama berdiri, kita membaca dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kita baca bersama-sama. Ya, kita semua membaca ayat ini. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian orang-orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang kita baca adalah satu perintah untuk saling mengasihi. Mengasihi dengan kasih yang sudah didapatkan, dengan kasih yang sudah diperoleh dari Yesus. Seperti aku telah mengasihi kamu. Lalu seperti apa kasih Tuhan yang sudah kita terima, itulah kita terapkan, kita salurkan, kita pancarkan kepada orang-orang lain. Saudara-saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk satu bangsa tertentu saja. Memang dia lahir dari suku bangsa Yahudi. Lalu orang-orang Yahudi mengharapkan yang dinantikan yang mereka kenal dengan Mesias. Tetapi Mesias itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Untuk seluruh dunia. Memang sepertinya orang Yahudi menjadi alat ketika menolak. Tetapi tujuan utama dari kedatangan Mesias atau Yesus adalah untuk seluruh dunia. Bukan untuk warna kulit tertentu saja. Saya katakan ini karena pernah di Indonesia terjadi kesalahpahaman. Kalau Yesus atau Kristen itu hanya untuk orang kulit putih. Ya, untuk orang Eropa saja, untuk orang kulit putih saja. Bukan untuk satu warna kulit tertentu Yesus datang, tetapi untuk semua bangsa-bangsa di dunia ini. Amin. Saudara masih ingat lagu Yesus Cinta Segala Bangsa? Kita mengenalnya atau banyak orang membicarakannya itu sebagai lagu anak sekolah minggu. Saudaraku, anak-anak tidak rasis. Anak-anak enggak membedakan warna kulit, sipit, belok, keriting, lurus, enggak. Yang membedakan siapa saudaraku? Orang dewasa. Mulai mengkotak dan mengkelompokkan. Tapi kenapa lagu ini dibilang lagu anak sekolah minggu? Hanya karena ada seperti balonku ada 5 warna-warni. Ya. Kenapa kita nggak nyanyikan lagu itu? Yesus cinta segala bangsa di dunia. Kita semua sama rata. Ada kata-kata semua dulu bahasanya itu ya, semua sama saja. Ada semua sama rata. Artinya Tuhan Yesus tidak membedakan. Saudaraku, saya kalau ditanya, kalau jemaatnya banyak suku apa? Suku bangsa di dunia. Saya piara ikan banyak macamnya saudaraku. Kalau ditanya piara ikan apa? Ikan segala bangsa. Gitu ya. Ada kuning, merah, hijau, ungu ada, ya. Saya pikir ikan ada yang ungu, ada saudaraku. Ada ikan kuning, hijau, kuning, merah. Saya cinta segala ikan. Gitu. Ya, Yesus cinta segala bangsa. Walaupun sebenarnya lagu ini mengandung kebenaran yang hakiki dan alkitabiah.
Tetapi sayangnya kita jarang menyanyikannya sehingga kita nggak mengerti tentang Yesus cinta segala bangsa. Kadang-kadang kita sudah jadi orang Kristen, tetap jadi orang Kristen yang rasis. Iya. Cobalah kita pahami pagi ini. Kasih Allah, kasih Yesus itu lintas batas. Lagu ini, Yesus cinta segala bangsa memberitahu kita bahwa kasih Allah menembus batas-batas apapun yang dibangun oleh manusia. Melampaui penyekat, melampaui tembok-tembok pemisah yang telah memisahkan suku bangsa di dunia ini berdasarkan ras, berdasarkan suku, berdasarkan warna kulit. Saudaraku, kita akan lihat beberapa hal pagi hari ini. Kasih Allah yang lintas batas itu melintasi bangsa, batas suku bangsa, dan batas budaya. Melintasi batas-batas suku bangsa dan batas-batas budaya. Saya jadikan satu karena setiap suku punya budaya, setiap bangsa punya budaya. Nah, Yesus masuk ke dalamnya. Yesus masuk ke dalam budaya. Saudara-saudaraku, kasih Allah itu lintas batas. Artinya Allah tidak dibatasi oleh batas-batas negara, batas-batas bangsa dan suku. Kasih Allah itu berlaku untuk semua warna kulit. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Kuning, hitam, putih, merah, semua sama. Allah mengasihi. Setiap suku bangsa di dunia ini mempunyai budaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sangat berbeda, kadang-kadang sangat bertentangan. Budaya, kebiasaan yang sudah menjadi habit bagi masing-masing, itu berbeda. Tetapi Yesus bisa masuk ke dalam setiap suku bangsa, karena dia mengasihi. Saudaraku, di budaya-budaya tertentu ditumbuhkan, digunakan untuk jalannya ibadah. Digunakan itu saudaraku. Saudaraku, di Jawa Tengah kita mungkin kalau dengar kalau kayak suara-suara yang wayang kulit itu ya, kalau orang Jawa bilang musik Jawa itu kelenengan gitu ya, pakai gong, pakai yang begini-begini. Beberapa gereja di Jawa Tengah pakai itu untuk iringan musik, gantinya piano, gantinya drum, mereka pakai. Bukan untuk persembahan saja, tapi untuk rutinitasnya. Budaya modern, budaya yang diaplikasikan dengan keadaan-keadaan zaman sekarang, disesuaikan dengan pertumbuhan budaya kekinian, kita bisa terima. Ada drama seperti tadi, itu budaya kekinian, dan kita bisa terima. Mungkin saudara ada yang sangat ortodok, kalau di Natal dramanya adalah drama apa? Kelahiran Yesus, ada Yusuf Maria gendong bayi. Kenapa sih di gereja kita enggak gitu ya? Saudaraku, enggak apa-apa kalau ada yang seperti itu. Kalau ada yang seperti ini budaya modern, dan Yesus masuk ke sana. Yesus beritakan kabar baik melalui budaya. Saudaraku, Yohanes 4 ayat 9. Yohanes 4 ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ada tanda kurung di sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Itu tanda kurung, itu menjelaskan tentang budaya di sana. Peraturan bangsa Yahudi dan bangsa Samaria. Saudaraku, peristiwa di tepi sumur Yakub ini sangat penting untuk disimak. Kita perhatikan baik-baik. Karena dalam peristiwa ini kita menemukan bahwa Yesus yang berasal dari bangsa Yahudi, tetapi juga mau berinteraksi, mau ngobrol, dan melayani orang yang bukan Yahudi, yaitu orang Samaria. Kita garis bawahi ini.
Ternyata Yesus dan kasihnya lintas suku bangsa. Perempuan ini adalah perempuan Samaria. Saudara-saudaraku, ras campuran yang dianggap rendah dan dibenci oleh orang Yahudi. Samaria. Ya. Di Yahudi, di Israel waktu itu, Samaria ini campuran antara orang Yahudi dan orang-orang Kanaan atau suku bangsa lain di sana. Dan mereka nggak boleh, mereka punya area tinggal sendiri yang namanya Samaria. Dan orang Yahudi sangat membenci orang Samaria. Mereka tidak saling bertegur sapa atau sekedarnya saja. Warga kelas 2 dianggap rendah, itu orang Samaria. Lalu perempuan ini, saudaraku, dikenal sebagai perempuan asusila, perempuan amoral, dan saat itu sedang berada di tempat umum. Ya, saudaraku, orang yang asusila, amoral, ada di tempat umum. Ini wanita, saudaraku. Kalau tadi ada di tempat gelap ya, di ruangan yang di sini tadi. Ini di tempat umum. Dan orang Yahudi tidak bertegur sapa dengan wanita Samaria. Tetapi Yesus, dia samperin lu, saudaraku. Dia samperin. Dia minta minum. Ya. Saudara pernah dengar nama Remi Siladu yang baru meninggal? Itu nama panggungnya. Apa dia orang Manado, famnya Tambayong ya. Dia mengarang lagu, saudaraku. Dia tulis begini, dan dia ambil dari sini rupanya. Bukankah Yesus Tuhanku juga mencinta pelacur? Gitu. Saudaraku, ini bukan soal mencinta pelacur saja. Karena kasih Yesus ini bukan kasih apa, saudaraku? Bukan kasih eros. Kasihnya kasih agape. Tujuannya untuk memenangkan bukan hanya perempuan Samaria ini saja, tapi untuk memenangkan, untuk masuk ke Samaria dan orang-orang Samaria. Saudaraku, bencinya orang Yahudi kepada orang Samaria itu satu kali begini. Mau lewat daerah sana, muridnya bilang jangan. Nanti kita diganggu atau bagaimana lah, jangan. Bahkan murid-muridnya minta turunkan api aja biar ngabisin orang Samaria. Ini murid-murid Yesus, saudaraku. Tapi Yesus mengasihi orang Samaria. Saudaraku, tidak pantas Tuhan Yesus untuk bicara dengan perempuan Samaria, apalagi yang dikenal dengan asusila. Tetapi Yesus melakukannya. Karena kasih Yesus lintas batas, lintas budaya. Saat Yesus menyapa dan meminta minum, perempuan ini pun tahu, saudara-saudara, perempuan ini pun tahu bahwa ada aturan di orang Yahudi. Orang Yahudi tidak bergaul. Nah ini, garis bawah ini, saudaraku. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi yang terjadi adalah Yesus menyapa, Yesus meminta minum. Yesus mendekati orang itu. Walaupun Yesus juga tahu wanita ini dikenal dengan asusila. Kita melihat di sini, saudaraku, bahwa Yesus telah mewujudkan tentang kasih yang lintas batas. Batas negara, batas budaya, batas bangsa-bangsa. Kasih yang melintasi berbagai tembok, kasih yang melintasi berbagai sekat yang telah dibangun oleh manusia, sehingga membuat manusia terkotak-kotak. Natal adalah kabar baik buat kita semua. Amin. Natal adalah kabar baik buat semua orang. Kabar baik buat semua bangsa-bangsa di dunia ini. Sebab Yesus cinta segala bangsa. Tanpa memandang ras, suku bangsa, dan kondisi sosial. Puji Tuhan. Yang kedua, saudaraku, melintasi batasan status sosial. Ya. Melintasi batasan status sosial. Saudaraku, bagi orang tertentu dulu pernah ada paham selain untuk orang kulit putih saja,
Kristen itu agamanya orang kaya, gitu. Lalu belakangan saudaraku tumbuh Pantekosta dan lain sebagainya. Oh, kalau Pantekosta dikotak lagi saudaraku, itu agama Kristennya orang miskin saudaraku. Jadi saudara ke gereja Pantekosta ya. Jadi disebut dulu agama Kristennya orang miskin. Kalau yang lain agama Kristennya orang kaya. Di kotak-kotak saudaraku. Nah, sebenarnya Yesus melintasi semua itu. Melintasi status sosial. Ya, kita membaca dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudaraku, berita ini, berita lahirnya Tuhan, secara spesial Tuhan beritahukan kepada gembala-gembala di padang. Saudaraku, ketika gembala di padang bertugas menggembalakan domba-domba milik tuan, milik majikan mereka, di tempat yang dingin, berita kelahiran Yesus ini disampaikan. Saudaraku, justru karena mereka adalah orang-orang marginal, yang dianggap rendah. Jadi saudaraku, gembala domba itu di Israel dianggap rendah. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, gembala domba itu kekejian bagi orang Mesir. Itu gembala domba. Ya, dianggap rendah di Israel, lalu dianggap kekejian bagi orang Mesir. Itu gembala. Gembala domba yang dianggap rendah, miskin, gak berarti, tapi mereka mendapat berita yang langsung disampaikan oleh Allah. Ya, berita yang disampaikan adalah jangan takut. Aku memberitakan kepadamu kesukaan. Ya, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Dalam berita ini saudaraku, ada pesan yang sangat penting. Bukan hanya bagi para gembala, tetapi juga bagi kita semua sekarang ini. Jangan takut. Saudaraku, apa yang menjadikan rasa takut para gembala pada masa itu berbeda dengan apa yang membuat rasa takut sekarang? Memang beda, ya. Rasa takut yang dulu di padang, tempat yang dingin, nggak ada siapa-siapa kecuali domba, lalu ada sesuatu, ada sinar, ada suara, itu membuat takut, membuat para gembala ini takut. Nah, mungkin kita sekarang nggak takut dengan kegelapan atau cuaca, nggak takut saudaraku, tapi kita punya rasa takut yang lain. Kesamaannya adalah, ini kesamaannya, kita semua punya rasa takut, betul? Kita semua punya rasa takut, betul? Saudaraku, terlebih dengan kondisi sekarang, pandemi yang sudah berjalan, dibilang masih ada, dibilang nggak ada, masih ada, tapi dibilang sudah nggak ada, sudah bebas gitu ya. Nah saudaraku, dan ternyata itu mempengaruhi berbagai aspek sampai hari ini. Mulai dari aspek-aspek sosial, relasi antar manusia yang dirasakan banyak orang, yang paling terasa adalah pengaruh terhadap finansial atau ekonomi. Saudaraku, ini terjadi. Kita nggak bisa bilang kita orang percaya, kita nggak boleh pikirkan itu semua, nggak boleh takut dengan itu semua. Enggak, saudaraku. Itu terjadi dan ada. Ya. Hadapi kenyataan resesi. Tapi kita punya Tuhan yang sudah bilang apa saudaraku? Jangan takut. Ya. Pesan malaikat untuk kita sama, jangan takut. Karena Natal, yaitu kelahiran Yesus, memberikan pengharapan baru. Amin.
kelahiran Yesus memberi harapan baru bagi kita semua. Puji Tuhan. Saudara-saudara, dan yang membuat tidak takut itu apa sih? Kesukaan besar. Kesukaan besar. Inilah sebenarnya yang membuat para gembala dan kita semua saat ini jadi tidak takut. Yaitu karena ada kesukaan besar. Kesukaan besar itu sanggup bikin press, ya, menekan, bahkan membuat rasa takut yang ditimbulkan oleh realita hidup itu bisa menyingkir dari hidup kita. Karena adanya kesukaan besar. Takut, ya ada. Tapi ada kesukaan besar. Kesukaannya itu besar, membuat rasa takutnya itu semakin ditekan dan semakin hilang. Sehingga saudaraku, kesukaan besar yang memenuhi seluruh ruangan hati kita. Kesukaan besar yang memenuhi seluruh ruangan hidup kita. Dia menguasai hidup kita. Sehingga apapun terjadi, betapa berat beban pun yang kita pikul, mampu dilalui, mampu kita lewati. Karena adanya kesukaan yang besar itu. Puji Tuhan. Marilah saudaraku, kita mau jalan bersama dengan merasakan menikmati kesukaan besar itu. Kesukaan besar dari mana? Telah lahir bagimu juru selamat. Telah lahir bagimu juru selamat. Lintas batas intelektual, batas kepintaran manusia. Jadi kasih yang lintas batas ini melintasi batas-batas intelektual. Dari gembala yang mungkin tidak berpendidikan formal dan marginal. Sekarang kita melihat bagaimana kasih Allah melintasi batas-batas intelektual. Kasih Allah juga menjangkau cendekiawan, orang-orang pandai dan terpelajar. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang menyembah dia. Bapak Ibu Saudara, tentang orang Majus ini, ya, tidak banyak diketahui. Catatannya sedikit. Tetapi dari catatan yang ada, mereka adalah orang-orang berpendidikan tinggi, terpelajar, cendekiawan, ahli perbintangan. Bahkan mereka juga punya kedudukan tinggi atau pejabat. Ya. Sehingga waktu berjalan untuk cari di mana Yesus lahir, itu dikawal. Dikawal. Jadi saudaraku, orang Majus jalan yang bertiga itu hanya menyesuaikan dengan tempat dan di drama-drama dengan orang-orang yang memerankan, saudaraku. Jumlahnya banyak. Saudara pikir bahwa emas, kemenyan dan mur itu nilainya mahal. Menurut catatan, emas, kemenyan, mur yang dibawa oleh orang Majus ini cukup untuk hidup Yesus dari lahir sampai umur 30 tahun. Saudara ada yang punya stok untuk hidup 30 tahun? Ada yang berbisik dalam hati, saya mendengar. 30 hari saja. Loh, ketawa semua. Ternyata yang berbisik dalam hati hampir semua. Ya kan? Jangankan 30 tahun, 30 hari aja kita nggak punya stok gitu ya. Yang dibawa orang Majus dalam catatan sejarah itu bisa hidup buat Yesus dari lahir sampai 30 tahun yang kemudian dia melayani Bapa. Apa untuk Yesus sendiri? Tidak, saudaraku. Untuk Yesus beserta orang tua dan adik-adiknya. Nah, saudaraku, untuk 30 tahun satu orang saja kita sulit bayangkan ya. Ini buat satu keluarga. Sekarang saudara pikir,
bawa harta sebanyak itu, jalan 3 orang, 10 orang, tidak. Itu kalau sekarang tuh pakai forwarder, ya, pakai tentara, polisi yang ngawal. Kalau dulu pakai unta dengan pengawalan bersenjata. Jadi saudaraku, mereka bukan hanya cendekiawan, tapi juga pejabat. Ini orang Majus nih saudaraku. Ya. Dan ada catatan juga, walaupun mereka itu sebagian besar orang Yahudi, tapi ada bangsa-bangsa lain yang terpelajar, ahli perbintangan, ada di negara itu. Dan kemudian bersama-sama dengan orang Majus ini, pergi dengan tuntunan bintang untuk mencari Yesus. Saudaraku, ini berbeda sekali. Kalau kepada gembala di padang, ada malaikat, ada suara. Itu cara Tuhan memberitahu gembala. Tapi cara Tuhan memberitahu orang pinter, orang terpelajar cendekiawan yang pakai otaknya untuk selalu mengolah dan mencerna, beda lagi. Pakai apa saudaraku? Pakai buku-buku. Dari buku-buku dia tahu. Lalu ada bintang yang dikatakan oleh buku itu. Jadi saudaraku, kita lihat cara Tuhan. Yang lintas intelektual ini saudaraku. Lintas batas intelektual. Kepada orang yang tidak berpendidikan, dia punya cara. Ya. Kalau di Alkitab, mujizat terjadi, bla 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 bla, orang langsung percaya. Tapi kepada Nikodemus kan enggak, saudaraku. Kepada Nikodemus belajar Alkitab. Baru Nikodemus percaya. Kepada gembala dikasih tahu melalui malaikat, melalui cahaya yang terang, melalui kata-kata langsung. Tetapi saudaraku, kepada orang yang terpelajar, orang Majus, pakai buku, pakai bintang. Saudaraku, jadi Allah memberitahu menggunakan cara yang berbeda sesuai dengan kemampuan orang-orang dalam menangkap pesan. Ya, sesuai dengan kemampuan setiap orang dalam menangkap pesan. Beda-beda. Nah, saudaraku, Natal memberitahu kita tentang kasih Allah yang melintasi berbagai batas, melintasi tembok-tembok pemisah. Kasih Allah menjangkau semua orang. Ya. Kasih Allah menjangkau semua kalangan. Lintas suku bangsa, warna kulit, rambut keriting lurus, mata sipit belok. Tuhan sayang semua, amin. Tuhan cinta segala bangsa, amin. Tuhan cinta kita semua. Kasih Allah tidak terbatas dan tidak bisa dihalangi oleh batasan-batasan apapun juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, kepada saya sampai selamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus,
kasihnya kepada saya. Sampai kita angkat tangan kita, katakan Yesus, nama Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai kasihnya kepada saya, kasihnya kepada saya sampai selamat. Oh kasihnya, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih Tuhan yang melintasi berbagai batas-batas yang ada dan sampai kepada kami, sampai di hidup kami. Kami dari berbagai suku bangsa, kami bagian dari suku bangsa di dunia ini, bagian dari warna kulit di dunia ini. Tapi Tuhan menjangkau kami, Tuhan tidak membeda-bedakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang tidak layak, bahkan kami miskin, bodoh, tetapi Tuhan tetap mau menjangkau kami. Bahkan Tuhan mengangkat kami menjadi anak yang dikasihi. Terima kasih, berkati seluruh jemaat yang hadir pada hari ini, baik secara onsite maupun online. Kasih Tuhan jangkau kami semua, sehingga kasih itu membuat kami bisa punya pengharapan. Karena Natal adalah pengharapan baru bagi kami semua. Berita jangan takut membuat kami bersemangat lagi. Berita jangan takut membuat kami berani menghadapi berbagai kenyataan hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati acara selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di nama Tuhan kita akan masuk dalam prosesi candlelight service. Di depan kita ada 7 lilin yang akan dinyalakan oleh perwakilan dari 7 jemaat. Dengan hormat saya panggil Bapak Sinwi, Bapak Wasdono, Ibu Lili Harsono, Ibu Sri, Saudari Priska, Saudari Eca, dan Saudara Moses. Ketujuh jemaat ini akan menyalakan lilin yang ada di depan. Kemudian ketujuh jemaat ini akan menyebarkan cahaya lilin itu kepada semua jemaat yang hadir pada saat pagi hari ini. Bumi mulai redup, ketika sapaan kasih tidak terjamah, ketika jeritan mulai meninggi, ketika harapan mulai sirna, seberkas menerpa bumi, proklamasi pembebasan dikumandangkan, merobek tirai kesaksian akan janji setia Tuhan. Oh lilin-lilin kecil, sinarmu memancarkan kasih, memancarkan perdamaian, memancarkan pembebasan bagi setiap insan. Cahaya-Mu membangkitkan semangat, segenggam harapan yang tak bersangsi. Oh lilin-lilin kecil, cahaya-Mu adalah mereka. Cahaya
adalah domba-dombamu. Cahayamu adalah kami. Cahayamu adalah kita di antara gelapnya dunia. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Malam Kudus. Malam Kudus sunyi senyap. Malam Kudus sunyi senyap. Siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggal aku, jaga anak yang maha kudus, anak dalam anak di dalam malam. Hai, lihatlah di Efrata. Sama-sama kita angkat lilin kita ke atas, katakan terang besar turunlah. Haleluya. Dengan penuh syukur ya Tuhan, kami kembali menyanyikan Malam Kudus, mengenang masa-masa Natal pertama sunyi senyap. Tapi Engkau Juru Selamat telah lahir bagi kami, mengisi hidup kami, membuat kami tidak sendiri lagi, tapi kami punya sahabat yang dampingi kami dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan sudah menghibur kami dan memberi kami kekuatan melalui perayaan Natal ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Lilin bisa dimatikan.
because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. The grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give now. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Tak satu pun
sama-sama berdiri, kita akan mohon Tuhan memberkati dan menyertai kita dan mengutus kita untuk jadi terang bagi dunia. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk kesempatan yang indah dan luar biasa ini. Tuhan lahir untuk kami semua jadi sahabat kami. Bahkan di saat sulit, kami gak berdaya, Tuhan mau menggendong kami, menenangkan hidup kami, dan membuat kami terus memiliki sukacita yang besar itu. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang hadir, memberkati saudara-saudara yang telah terlibat dalam acara ini, pelayan-pelayan yang melayani pagi hari ini, biar Tuhan yang menolong dan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, masih ada acara-acara berikut untuk tanggal 24 malam, tanggal 25 pagi, biar Tuhan menolong kami, siapkan kami untuk selalu hadir dan bersyukur dalam rangkaian masa raya Natal ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, biar berkat Tuhan atas kami semua. Korban persembahan anak-anak-Mu, persepuluhan yang dikembalikan pada Tuhan, biar Tuhan yang membalasnya dengan berlipat kali ganda, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Natal, selamat